selamat bergabung ya untuk Trihapsari, Akila, Siva, Alisan, Aisyah, Sagita. Oke, udah pada bergabung ya. Oke, kalau sudah bergabung, boleh dibuka kameranya biar terlihat gimana kesiapannya. Wah, Siva sudah siap. Ya, kita tunggu yang lain ya, Siva ya. Trihapsari juga sudah siap. Trihapsari, sehat Trihapsari? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Rodeti sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, terima kasih ya sudah bergabung tepat waktu. Kita akan mulai pembelajarannya di 8.30. Sambil menunggu teman-teman yang lain, silahkan kalian boleh yang belum punya aplikasi Nearpod, kalian boleh install di Play Store-nya. Dan kalau yang sudah, sambil menunggu teman-teman yang lain, silahkan isi link presensi yang Ibu bagikan. Sudah ada yang masuk ini? Siva, waduh Siva nih memang cepat sekali ya geraknya. Yang lain ditunggu ya presensinya, silakan. Tinggal tulis namanya saja. Jadi caranya klik link yang Ibu berikan, tulis namanya. Silakan. Sudah ada Al Ihsan, sudah ada Sagita. Oke. Sudah ada Muhammad Hildan Gilian. Oke, terima kasih ya. Ragil, gimana kabarnya Ragil? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, baik ya, semua sehat keluarga ya? Iya, sehat alhamdulillah, Bu. Oke, alhamdulillah. Oke, anak-anak Ibu, waktu sudah menunjukkan 8.30. Kita akan mulai pembelajarannya ya. Supaya apa yang kita pelajari berkah, jadi kebaikan buat hidup kita, bermanfaat buat hidup kita di masa depan kita. Kita akan awali pembelajaran kita dengan berdoa. Ibu minta Al Ihsan untuk memimpin doa mengawali pembelajaran. Silakan. Semuanya, sebelum kita melakukan kegiatan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih Al Ihsan yang memimpin kita berdoa mengawali pembelajaran. Dan, apa yang akan kita pelajari hari ini? Ibu akan coba share screen. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya. Ya. Sebelumnya Ibu ucapkan selamat datang di kelas ini. Nah, apa yang akan kita lakukan? Yang pertama kita akan belajar tentang perpindahan kalor. Sebetulnya ini sudah pernah kalian pelajari waktu kelas 5 SD ya. Terus kita akan pelajarinya lewat video. Selanjutnya kita akan bermain games. Terus kita akan berdiskusi kelompok. Jadi Ibu akan bagi kalian dalam beberapa room dalam Zoom ini. Nanti kalian klik join untuk bergabung ya, untuk bergabung ke kelas-kelasnya. Terus kita juga akan merancang pembuatan oven tenaga surya. Ya, setelah itu kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian dalam kelompok dan selanjutnya kita akan kuis. Itu yang akan kita lakukan hari ini. Nah, Ibu akan ulang sedikit pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya. Ya, pertemuan sebelumnya, pertemuan pertama kita belajar tentang apa itu kalor. Kalau ada yang masih ingat, boleh dibuka mikrofonnya. Terus sampaikan pendapatnya tentang apa itu kalor. Ibu Siva. Siva, silakan Siva. Menurut Siva, kalor itu merupakan salah satu bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah jika kedua benda saling bersentuhan. Wah, Siva udah mencoba memberikan jawaban yang lengkap ya. Siva bilang katanya kalor itu adalah energi yang berpindah dari suhu benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah karena sentuhan atau tumbukan. Ada yang lain nggak yang punya komentar atau pendapat tentang apa itu kalor? Ada? Ikut dengan Siva saja.
Tadi jawabannya Siva tadi memang sudah lengkap ya. Jadi apa itu kalor? Kalor adalah energi. Energi apa? Biasanya kita sebut energi panas ya. Energi panas yang berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Karena apa? Karena ada sentuhan. Ini pernah kalian pelajari waktu SD, betul ya? Nah, kita akan lanjutkan pembelajarannya. Tadi dibilang kalor itu berpindah. Nah, pertemuan hari ini kita khususkan untuk mempelajari tentang perpindahan kalor. Ya, perpindahan kalor. Ada beberapa tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, Ibu mau setelah kalian belajar tentang perpindahan kalor, kalian menunjukkan sikap, disiplin, dan tanggung jawab. Seperti tadi, bergabung tepat waktu. Ibu senang sekali ya, berarti kalian sudah disiplin. Tanggung jawab ketika menyelesaikan tugas dengan baik. Terus selanjutnya Ibu juga harapkan anak-anak Ibu bisa menjelaskan 3 contoh perpindahan kalor. Wah, ini mudah lah, pasti bisa. Kalau kalian simak videonya pasti bisa ya. Dan kalian juga diharapkan mengetahui ciri-ciri benda yang menerima kalor dengan baik. Dan terakhir, diharapkan anak-anak Ibu bisa merancang sebuah oven tenaga surya sederhana. Ide orisinil anak siswa SMP 9 ya. Nanti satu saat nanti bisa jadi engineer yang luar biasa. Itu harapan Ibu ya. Nah, ini tentang perpindahan kalor, Ibu rasa bukan hal yang baru buat kalian ya, tentang perpindahan kalor. Perpindahan kalor tadi Siva bilang, temannya bilang dari benda bersuhu tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Nah, berbicara tentang perpindahan kalor, ada 3 cara perpindahan kalor ya. Ada konduksi, ada konveksi, dan ada radiasi. Pernah dengar ya waktu SD ya? Betul? Oke, benar. Kalau sudah benar, pernah belajar waktu SD, nah ini yang akan kita pelajari lebih dalam ya. Nah, selama pembelajaran Ibu harap kalian semangat belajarnya. Ada satu kalimat yang Ibu suka dari Bapak Presiden Soekarno, pendiri bangsa Indonesia. Dia bilang begini, berikan aku 10 pemuda, katanya, maka akan aku guncang dunia. Wah, dengan 10 pemuda dia bisa mengguncang dunia. Artinya kekuatan para pemuda itu hebat dan luar biasa. Nah, pemuda itu siapa? Ini kalian ini. Ihsan, Akila, Ragil, Siva, yang lainnya. Kalau 10 orang saja bergabung, itu punya kekuatan yang luar biasa. Bapak Soekarno bilang, founding father Indonesia ini gitu ya, dia bilang dia bisa mengguncangkan dunia. Wah, semangat ya. Nah, semangat yang seperti Soekarno bilang ini, yang dimiliki pemuda ini, Ibu harap dimiliki juga sama anak-anak Ibu pagi hari ini. Ya, semangat para pemuda, guncang dunia dengan pikiranmu. Jangan pikir, saya mah apa tuh Bu, udah gini-gini aja. Ya itu sekarang, tapi coba kembangkan cara pikir kita, kemampuan mencipta kita. Satu saat kita akan jadi orang-orang yang luar biasa ya. Baik, supaya lebih jelas, kita simak pembelajaran ini ya. Aduh, hari ini cuacanya sangat panas ya. Tidak juga kok, soalnya hari ini aku memakai baju berwarna putih. Memangnya apa hubungannya warna baju dengan panas? Ada dong, saat kamu memakai baju berwarna hitam, maka bajumu akan menyerap panas lebih banyak dari baju berwarna putih. Halo sahabat cerdas, kenalkan, saya Aulia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai perpindahan kalor. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu, apa itu kalor? Kalor adalah perpindahan energi panas dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Pada perpindahan kalor terbagi atas 3 macam, yaitu konduksi, konveksi,
dan radiasi. Saat kamu menuangkan teh panas ke dalam gelas, teh yang panas itu bersentuhan dengan gelas. Panas dari teh membuat gelas menjadi ikut panas. Itu berarti kalor berpindah dari teh panas ke gelas. Teh panas yang bersuhu tinggi dan gelas yang bersuhu rendah. Perpindahan kalor seperti inilah yang disebut dengan konduksi. Secara ilmiahnya sih dapat dikatakan kalau benda yang dipanaskan, maka partikel penyusunnya akan bergerak. Jika seluruh partikelnya bergerak, itu berarti mereka akan saling bertumbukan dan terus memantul. Pemantulan inilah yang membuat gerakan partikel semakin cepat dan akhirnya suhu benda menjadi tinggi. Karena itulah konduksi disebut perpindahan panas tanpa disertai dengan perpindahan partikelnya. Pada perpindahan kalor secara konduksi, tidak semua benda menerima panas dengan waktu yang sama. Ada yang cepat menghantarkan panas, ada juga yang lambat. Hal itu bergantung pada jenis bahannya. Bahan penghantar panas dibedakan menjadi dua, yaitu konduktor dan isolator. Konduktor yaitu bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik, sedangkan isolator yaitu bahan yang dapat menghantarkan panas dengan buruk. Contoh konduktor yaitu timbal, baja, aluminium, emas, tembaga, dan perak. Contoh isolator yaitu air, bata, kayu, styrofoam, kaca, dan udara. Perpindahan kalor yang kedua yaitu secara konveksi. Saat memanaskan air, maka air bagian bawah yang lebih dulu panas. Namun, lama-kelamaan, air bagian atas juga ikut menjadi panas. Hal ini terjadi karena saat air bagian bawah mendapatkan kalor dari panas, partikel air memuai, sehingga menjadi lebih ringan dan bergerak naik. Lalu bertukar dengan partikel air dingin ke bagian bawah membentuk sebuah aliran. Pola aliran inilah yang membentuk arus konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor dari satu tempat ke tempat lain bersama dengan gerak partikel-partikel bendanya. Contoh peristiwa konveksi lain yaitu angin laut dan angin darat. Angin laut terjadi pada siang hari di pesisir. Daratan lebih cepat panas daripada lautan. Karena itulah udara di daratan bergerak menuju ke lautan. Dan udara lautan berpindah ke daratan, maka terjadilah angin laut. Angin darat terjadi pada malam hari di pesisir. Daratan lebih cepat mendingin daripada lautan. Karena itulah udara di lautan yang lebih hangat bergerak ke daratan dan digantikan oleh udara di daratan. Maka terjadilah angin darat. Perpindahan kalor yang ketiga yaitu secara radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan zat perantara atau medium. Oleh karena itulah, kalian akan merasa panas saat berjalan di tengah hari yang cerah. Setiap benda dapat memancarkan dan menyerap radiasi kalor, yang besarnya bergantung pada suhu benda dan warna benda. Ada beberapa keadaan dalam perpindahan panas secara radiasi, yaitu yang pertama, warna. Semakin gelap benda yang terasa panas, maka semakin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Semakin gelap benda yang terasa dingin, maka semakin besar pula kalor yang diterima dari lingkungannya. Saat menjemur pakaian berwarna hitam dan putih, maka pakaian berwarna hitam akan lebih cepat kering dibandingkan dengan pakaian berwarna putih. Hal ini terjadi karena warna hitam dapat menyerap kalor dengan sempurna dibandingkan dengan warna putih. Keadaan kedua yaitu suhu benda. Semakin panas benda dibandingkan dengan panas lingkungan sekitarnya, maka semakin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Ingat, kalor berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Sebaliknya,
semakin dingin benda dibandingkan dengan lingkungan sekitarnya, maka semakin besar pula kalor yang diserap dari lingkungannya. Itulah mengapa es akan meleleh ketika berada di luar pendingin. Keadaan ketiga yaitu luas permukaan. Semakin luas permukaan benda panas, maka semakin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Oke, sudah ya menyaksikan video pembelajarannya? Adakah di antara anak-anak yang mau bertanya setelah menyaksikan video pembelajaran tadi? Kalau mau bertanya boleh dibuka mikrofonnya, disampaikan pertanyaannya. Kita akan bahas bersama dengan teman-teman yang lain. Tidak ada? Cukup jelas? Coba kalau cukup jelas diberikan icon jempolnya. Ya, oke, beberapa sudah ya. Beberapa sudah mengklik ininya. Terima kasih. Oke. Nah, sebelum melanjutkan, Ibu persilahkan sambil tetap membuka kameranya tetap dibuka saja. Kalian buka aplikasi Nearpod-nya, Zoom-nya tidak usah ditutup. Kalian buka Nearpod-nya di HP-nya, terus masukkan kode yang diminta nih, IVF4C, hurufnya besar semua. Siva udah masuk, yang lain tunggu Siva ya, kita tunggu teman-teman yang lain bergabung dulu di ini ya, di activity-nya ya. Oke, sudah pada masuk ya? Sudah masuk. Kita akan mulai aktivitas. Ibu kasih 2 pertanyaan, mudah kok. Mudah, pasti udah pada tahu. Kita jawabannya bebas dengan bahasa kalian ya. Hanya 2 pertanyaan. Kita mulai aktivitasnya ya. Silahkan. Ya, Siva sudah ada jawaban, Ragil sudah ada jawaban, terus Isan. Oke, yang lain ditunggu. Terus siapa lagi nih? Ayo ditunggu jawaban-jawabannya. Tinggal 4 detik, otomatis soal akan berganti ya. Soal yang kedua. Soal yang kedua siap? 2 menit. Ini agak lama nih. Tenang. Bisa tarik nafas. Ayo semangat, semangat. Ana, 30 detik lagi. Masih bisa merangkai kata, silahkan. 7 detik. 3 detik lagi. Oke, terima kasih yang sudah menjawab dan sempat mengirimkan. Ada beberapa yang belum sempat mengirimkan ya. Oke, ya kita lanjutkan. Kalian tinggalkan Nearpod-nya, jangan ditutup ya. Nanti kita mau kuis lagi terakhir di situ. Nah, sekarang saatnya kita akan berdiskusi. Ibu akan bagi kalian dalam beberapa kelompok. Tolong dicatat apa yang harus didiskusikan. Yang pertama, kalian diskusikan ciri benda yang bisa meradiasikan kalor dengan baik. Yang kedua, ciri-ciri benda yang bisa menerima kalor dengan baik. Oke, ada pertanyaan sebelum dibagi dalam kelas, dalam kelompok masing-masing? Tidak ada? Kalau tidak ada, baik Ibu akan bagi kalian jadi beberapa kelompok. Nanti diskusi dengan aktif. Ibu akan masuk ke kelompoknya ya. Nanti bergantian Ibu akan keliling ke kelompok masing-masing. Ya, Ibu akan bagi ya.
Silahkan klik join pada layar HP-nya. Jadi Jangan terganggu, silakan dilanjutkan diskusinya, silakan. baik. Ya, silakan. Ibu hanya melihat sebentar. Silakan ya. Jadi Apa sudah mulai diskusinya? Silahkan dimulai diskusinya. Ibu hanya lihat saja ya. Nanti kalian bebas berdiskusi. Pokoknya kalian bisa menyimpulkan apa-apa saja yang diminta ya, ciri-ciri bendanya ya. Gimana Ihsan? Sudah mulai diskusinya? Belum, Bu. Belum? Ya, diskusi ya dengan bahasa kalian ya, sekalian biar kenal ya. Silahkan. Siva, Ragil, Nurdeti ada kesulitan? Belum sih Ibu, enggak deh kayaknya. Soalnya ini baru ngediskusi ini yang pertama. Oh, ciri-ciri ya dari tadi ya. Jadi kalian terhenti karena ibu masuk ya? Maaf mengganggu diskusinya. Kalau gitu lanjutkan ya. Berarti Tapi menurut aku, yang pakai baju berwarna gelap itu masuknya poin kedua. poin kedua yang ciri benda. Terus Tapi nanti benda bisa memuai benda-bendanya. Jadi ada tambahan luas. bisa sih, bisa. Tapi Masuknya Tapi akibat menurut aku. kenapa? Bukan itu masuknya ke efeknya nanti setelah menerima panas. Iya sih, tapi poin yang harus kita cari itu si ciri-ciri bendanya. Bendanya tuh Ya, untuk itu gimana gitu. jadi kayak gimana bendanya sih gitu. Iya, gitu. Kalau pendapat aku yang poin pertama itu, kalau semisal yang kedua bisa menerima kalor dengan baik, berarti yang pertamanya berwarna cerah. Karena yang poin kedua kan bendanya berwarna gelap, yang pertama berwarna cerah. Bisa. Atau kalau kira-kira nyambung nggak pendapat aku? Panasnya cukup. Poin pertama.
Jadi, saya Akila dan Bella ada kesulitan untuk diskusi sesi 2? Belum kebayang? belum, Bu. Belum. Coba tadi nomor 2 apa jawabannya? Yang menerima kalor dengan baik, Bu. Ada benda yang berwarna hitam, logam, perak, tembaga, sama aluminium. Oh, bisa jadi dia ada peraknya gitu ya, atau lapisan peraknya. Nah, coba kalian bisa Kak buat benda dari ciri-ciri itu. Contohnya, mau dibuat dari tempat sepatu mungkin. Tempat sepatu dilapis dengan apa supaya kayak perak? Dilapis apa coba? Bisa tuh ibu-ibu yang suka masak tuh, suka ngelapisin apa tuh supaya cepat matang kalau mau ngoven ubi. Aluminium. No, bisa dilapis aluminium si kardus sepatunya contohnya. Terus, tapi supaya ada hitamnya, karena hitam menyerap, bagian bawahnya dikasih warna hitam. Gitu. Nah, itu bisa jadi oven udah selesai. Atau mau pakai sekalian yang tadi Akila bilang logam. Udah Bu. Aku mau pakai kayak kanci, tapi aku mau tutup dengan apa gitu. Supaya bisa jadi oven tenaga surya. Kalau disimpan di lapangan, di luar, itu bisa menyerap panas dengan baik. Gitu ya. Akila, Bella, dimengerti ya? Ya, Bu. Jangan takut salah ya. Jangan takut salah ya. Kan ini kita sedang mencoba, ini nggak ada yang salah. Ingat, tidak ada yang salah kalau percobaan seperti ini. Silakan dilanjutkan. Nanti satu orang presentasikan rancangannya seperti apa ya. Ibu lanjut ke kelompok yang lain. Semangat ya. Ya, Bu. Zalfa, Trihapsari, Sagita, Aisyah sudah masuk ke diskusi sesi kedua? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Udah selesai buat rancangan ovennya? Oh, belum, Bu. Belum. Nah, denger ya. Untuk rancangan oven nggak ada yang salah ya, Nak ya. Coba kayak orang-orang murid-murid luar negeri itu nggak takut tuh untuk nyampein pendapat ya. Wah, menurut saya oven itu kalau dia akan menyerap panas dengan baik di lapangan contohnya. Kalau bahannya adalah ini. Nah, gitu nggak apa-apa ide-ide seperti itu. Jangan takut ya. Silakan dilanjutkan diskusinya, nanti tunjuk satu orang untuk presentasi ya setelah ini ya. Ibu, Ya. Ibu saya mau bertanya. Ya, oke. Trihapsari kenapa, Nak? Rancangan itu cara pembuatannya atau bagaimana? Bayangannya aja. Nanti kami akan membuat contohnya oven tenaga surya dari bahan ini. Bentuknya kurang lebih begini. Kenapa kami pilih begini? Kenapa pilih bahan ini? Contohnya bahannya A, bahannya aluminium foil atau bahannya apa? Kenapa? Karena dia akan menyerap panas dengan baik. Contohnya apa ibu-ibu kalau ini pakai bahan apa gitu ya. Jadi alasannya aja. Nggak usah detail ukurannya atau apanya. Hanya bahannya apa, bentuknya kurang lebih seperti apa. Zalfa ya? Oke. Baik, Bu. Terima kasih. Zalfa ada pertanyaan lagi? Enggak ada, Bu. Oke, dilanjut ya Nak ya. Ya, baik. Oke, satu orang disiapkan untuk presentasi nanti. Ya, Ibu datang lagi nih kelompok 3. Gimana, ada kesulitan? Ya, Bu. Nah, sudah mulai merancang oven tenaga suryanya? Belum. Jadi, gimana kalian merancangnya? Contoh ya. Contoh, oven-oven yang ada di rumah bahannya dari apa kira-kira? Aluminium. Nah, bisa nggak kalian buat dengan bahan yang lebih sederhana? Contohnya, ini contoh. Kardus sepatu dilapis dengan aluminium foil contohnya. Itu kan udah jadi mirip dengan oven. Di atasnya supaya tertutup, kacanya kita ganti dengan mika, plastik cover contohnya. Oke, setelah ini nanti tunjuk satu orang untuk presentasi ya, waktunya 3 menit lagi. Silakan lanjutkan lagi diskusinya.
Oke, kelompok 4 sudah selesai diskusi? Sudah, Ibu. Sudah, rancangan ovennya sudah? Sudah. Oke, tunjuk satu orang untuk presentasi ya. Yang sinyalnya bagus, ini Ragil dari tadi putus-putus. Ragil biasanya lancar. Ragil sinyal lagi kurang bagus ya? Ini baru bagus Bu sinyalnya, tadi sempat putus-putus. Oke, sudah selesai. Kalau rancangannya nanti tunjuk satu orang untuk presentasi. Setelah ini kita akan presentasi ya. Ya, Ibu. Oke. Ya. Dilanjut silakan. Kita tunggu teman-teman yang lain join ya. Beberapa masih di room masing-masing ya. Sebentar lagi mereka akan masuk. Silakan yang sudah bergabung dibuka kameranya. Oke, mana ini videonya jadi tertutup. Sudah selesai diskusinya? Gimana pengalaman berdiskusi dalam ruangan kecil? Tadi ada kelompok yang rame gitu ya. Ada kelompok yang sepi. Baik, kita akan lanjutkan dengan presentasi dari kelompok. Ibu minta kesediaan dari kelompok 4 untuk mulai mempresentasikan hasil temuan dari kelompoknya, rancangan dari oven tenaga surya yang akan kalian buat. Silakan kelompok 4. Sudah bisa, Ibu? Sudah bisa, silakan Siva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Luciana, perwakilan untuk diskusi dari kelompok 4. Untuk kesimpulan yang pertama, ciri benda yang dapat menerima kalor dengan baik adalah ciri benda yang berwarna gelap. Benda yang terasa dingin, maka semakin besar pula kalor yang diterima di lingkungannya. Untuk kesimpulan yang kedua, ciri benda yang bisa menerima panas dengan baik, yakni benda yang merupakan unsur besi. Untuk cara pembuatan oven tenaga surya, bisa saya jelaskan. Langkah pertama yaitu kamu harus membuat rongga sebagai pintu oven. Rongga ini bisa dibuat dengan memotong bagian samping atau bagian bawah kaleng. Sebelumnya saya jelaskan, pembuatan oven tenaga surya ini terbuat dari kaleng kue, seperti kaleng kongguan yang besar. Bisa dilanjut. Langkah selanjutnya yakni membuat sekat di dalam
kaleng biskuit. Kamu bisa membuat sekat dari lempeng seng atau benda lain yang tahan panas. Sekat ini dibuat untuk membuat jarak pada oven agar makanan tidak terkena api langsung. Dengan sekat ini juga, kamu bisa memasak makanan lebih banyak. Jika sudah memiliki pintu dan sekat pembatas, kamu bisa langsung menggunakan oven ini untuk memasak. Cukup letakkan kaleng biskuit di atas kompor atau perapian kayu bakar. Siapkan makanan yang akan dipanggang, lalu oven siap digunakan. Segitu saja simpulan dari pembelajaran IPA hari ini. Terima kasih sebelumnya, maaf jika banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, coba yang lain kasih reaction dong buat kelompok 4. Boleh clap, boleh thumb, boleh tanda heart. Tuh, saya kasih tepuk tangan tuh. Coba yang lain. Wah. Oh, kasih jempol, ada yang kasih jempol. Nah, ide-ide orisinil yang begitu harus dikembangkan ya. Cuman Ibu sedikit koreksi untuk kelompok 4, nanti tidak akan dimasak di atas kompor. Yang akan kita lakukan, kita akan memasak dengan tenaga surya. Jadi di lapangan, di genteng atau di mana, ya. Yang kita gunakan tenaganya tenaga matahari. Oke, mantap ya. Bagus sekali kelompok 4. Idenya orisinil gitu ya. Bagus. Sekarang Ibu lanjut ke kelompok 3, silakan. Terima kasih untuk Siva ya. Kelompok 3 silahkan. Siapa perwakilannya kelompok Siva? Kelompok Kinan bukan, Bu? Kinan, Isan, sama Hildan tadi ya? Oh iya. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinan Zia Sahala Sagita, perwakilan dari kelompok 3. Hari ini saya mau menjawab soal-soal. Yang nomor 1, ciri benda yang bisa meradiasikan kalor dan baik. Cirinya yaitu warnanya terang, panas, dan permukaannya luas. Terus, yang nomor 2, ciri benda yang menerima kalor dengan baik. Berwarna gelap atau hitam, suhunya lebih dingin, cepat menghantarkan panas, dan kebanyakan terbuat dari artikel besi. Nah, terus untuk yang membuat oven tenaga surya, pertama menggunakan kardus. Tempatkan sebuah kotak kardus di dalam sebuah kotak kardus yang lebih besar. 2. Lapisi bagian dalam dari kotak yang lebih kecil dengan kertas karton berwarna hitam supaya lebih menyerap panas. Yang nomor 3, tutuplah setiap lembar kertas kardus dengan bahan yang memantulkan cahaya seperti kertas timah. Terus, letakkan setiap pantulan cahaya ke bagian atas dari satu sisi kotak. Terus yang kelima, sanggah setiap pemantul cahaya pada sudut 45 derajat. Yang terakhir, posisikan oven tersebut di bawah sinar matahari penuh. Letakkan makanan di kotak yang lebih kecil dan tunggulah sampai matang. Oke, mantap. Coba kasih reaction lagi buat kelompok 3. Nih, Ibu kasih heart. Hebat ya. Tadi ya, terpikir bahwa ini harus dilapisi dengan warna hitam. Terus tahapannya mantap. Bagus sekali. Terima kasih untuk Kinan dan kelompok 3 yang lain. Silakan ditutup. Terima kasih. Ya, silakan. Dilanjutkan ke kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua itu Aisyah ya? Aisyah, Sagita, Zalfa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2. Saya Trihatsari dengan anggota kelompok lainnya yaitu Zalfa, Aisyah, dan Sagita. Untuk sesi pertama, nomor 1 yaitu
Ciri-ciri benda yang bisa meradiasikan kalor dengan baik yaitu warna hitam dapat meradiasikan kalor dengan baik. Contohnya, jika kita keluar pada siang hari memakai pakaian berwarna hitam, maka akan panas. Yang kedua, untuk pertanyaan ciri-ciri benda yang bisa menerima kalor dengan baik. Contohnya, aluminium, emas, perak, baja, tembaga, platinum, besi, timah, tank, dan air. Dan untuk sesi yang kedua, atau topik yang kedua, cara membuat rancangan sebuah oven tenaga surya adalah bahan-bahannya kardus, terus koran yang berperan sebagai isolator, lalu ada kertas timah dengan batang. Cara-caranya, sediakan kardus kecil dalam kardus besar, isi dengan koran ke dalam kardus yang kosong. Lapis dengan kertas timah di bagian luar kardus. Letakkan setiap pemantul cahaya ke bagian atas sisi kotak. Lalu lem dengan batang di bagian-bagian ujung kardus sisi luar. Simpan kotak di lapangan terbuka agar lebih efektif. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih reaction-nya buat kelompok yang kedua. Sekarang dilanjut oleh kelompok yang pertama. Silakan. Wah, mantap. Terima kasih ya. Terima kasih untuk Trihapsari dan kawan-kawan. Silakan kelompoknya Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asla Raja Ramadian dari kelompok 1. Juga perkenalkan teman-teman saya dari kelompok 1, ada Bella dan Dava. Jadi hasil dari diskusi kita dari sesi 1 dan sesi 2 itu, yang pertama, ciri benda yang meradiasi kalor dengan baik itu merupakan memiliki ciri-ciri panas, juga memiliki tenaga yang luas, juga memiliki energi panas yang banyak, dan juga ciri benda yang menerima kalor dengan baik. Ciri-cirinya itu benda yang berwarna hitam, logam, memiliki kandungan logam, memiliki kandungan perak, memiliki kandungan aluminium yang baik. Juga dari sesi 2, oven tenaga surya itu kita harus memiliki bahan-bahannya, yaitu dus bekas, kertas karbon, dan aluminium foil. Dengan caranya, yaitu dengan bagian kardus, ada 2 kardus yang besar dan kardus yang kecil. Kardus yang kecil dimasuki ke kardus yang kecil ditutup. Sebentar. Bagian dalam kardus itu dialasi dengan karbon, lalu dialasi lagi aluminium foil dan disimpan di bawah matahari dengan terbuka. Gitu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih untuk Akila untuk jawabannya. Wah, hebat. Dari 4 kelompok, 4 ide berbeda dihasilkan. Nah, itu kemampuan mencipta itu yang harus kita kembangkan. Kita agak lemah ya, kita agak lemah karena biasa takut salah. Sieun salah jadi enggak. Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Anak-anak boleh kembali, tetap membuka layarnya, boleh kembali ke Nearpod-nya.
kita akan bermain sebentar. Silahkan dibuka earphone-nya. Kita akan bermain pemahaman-pemahaman yang sudah kalian pelajari hari ini ya. Nah, kita akan bermain time to climb. Time to climb. Jadi sabar ya kalau nunggu ya. Tugas kalian sekarang pilih karakter yang cocok buat kalian. Tenenet, nanti ada musik masing-masing. Silakan. Ayo, belum ada. Oke, sudah ada yang bergabung. Trihapsari. Karakternya lucu yang dipilihnya. Ada Siva, ada Zalfa, yang lain ditunggu. Silakan pilih karakter yang cocok. Kalau kodenya tadi apa? Kodenya IVF4C. Makasih, Bu. Ya, huruf besar semua. IVF4C. Sudah ada Akila, sudah ada Sagita. Lucu-lucu. Pilih karakternya. Aisyah juga. Nah, mantap. Sudah ada 7 pendaki karena kita akan mendaki gunung sekarang ya. Siap yang lain? Udah mulai ada musik ya di kalian ya. Semangat. Mana yang lain ini terkendala sinyal kah? Masih loading, Bu. Masih loading, sabar. Kalau earphone memang begini. Sabar. Ya, Farida sudah join. Frog dia pilihnya ya. Yang lain ada penguin. Ini ada monkey ya. Bagus, lucu-lucu. Sudah 9 connect. Ayo. Farida, Siva, Trihapsari, Akila, Zalfa, Kinan sudah, Bella, Sagita, Aisyah. Al-Ihsan sudah. Ragil belum Ragil? Tuh, Al-Ihsan masih loncat-loncat. Ini sudah ada lagi Hildan. Beda sendiri ini karakternya. Terlihat berarti orangnya dia unik, dia anti mainstream. Ragil, oke sudah 12 ya. Sambil menunggu yang lain, kita akan mulai. Jadi Ibu akan berikan 5 pertanyaan. Tugas kalian menjawab pertanyaan itu dengan benar dan cepat. Yang paling cepat dan jawabannya benar, dia akan mendaki gunung lebih dulu. Ya, ini Nurdeti juga sudah join. Let's start. Silakan. Ibu kasih waktu 1 menit. Tujuh, 5, habis waktunya. Wah, udah mulai manjat tuh. Pertanyaan kedua, siap-siap. 60 detik, sementara Al-Ihsan memimpin.
5. Ya, kita lihat lagi yang manjat tertinggi. Farida memimpin. Sepuluh detik lagi. Ya, kita lihat Farida masih memimpin ya. Disusul sama Nurdeti. Pertanyaan keempat. Oke, masih memimpin Farida ya. Soal terakhir, Nurdeti nih. Ayo anak-anak, semangat kerjakan soal nomor 5. Ini soal terakhir. Baca soal dengan baik ya. Semangat. Wah, akhirnya didapat hasil yang mencapai puncak tertinggi. Yang pertama Farida 2162 poin, disusul dengan Nurdeti, Akila, Zalfa, dan Kinan. Selamat anak-anak ibu, kalian hebat semuanya. Iya, mana ini kameranya kenapa ketutup? Gimana? Udah manjat gunung? Seru nggak? Seru ya, deg-degan ya? Deg-degan. Tadi yang paling tinggi itu Farida, Bella, terus Aisyah ya, terus ada Akila juga tadi ya. Alisan awal-awal memimpin, lama-lama disusul. Kenapa tuh Alisan dong? Panik Bu. Panik ya. Biar waktu teh ternyata ya kita teh kayak apa ya gitu ya ngerasanya. Nah, ternyata pembelajaran secara daring juga bisa menyenangkan ya.
Ya, Ibu senang sekali anak-anak juga bisa merespon dengan baik, antusias mengikutinya. Nah, dari apa yang kita lakukan dari tadi, dari awal pembelajaran, adakah yang mau ditanyakan atau masih kebingungan dengan bagaimana perpindahan kalor terjadi, ciri-ciri benda yang menyerap kalor? Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Ibu. Enggak ada, cukup. Kalau cukup jelas, baik, kita akan tutup pembelajarannya. Tadi setelah kita manjat-manjat, pasti kalian capek ya. Capek tapi seru, Bu. Nanti mau diulangi lagi, bagus itu ya. Ibu ulangi sedikit, hari ini kita belajar 3 cara perpindahan kalor. Ya, 3 cara perpindahan kalor. Kita akan penguatan, mengingat lagi pembelajarannya. 3 cara perpindahan kalor. Satu orang buka mikrofonnya, boleh menyampaikan 3 cara perpindahan kalor. Ibu belum dengar suara Jalfa, silakan Jalfa. 3 cara perpindahan kalor itu konduksi, konveksi, dan radiasi. Mantap, terima kasih Jalfa. Berarti ingat ya. Lagi, Ibu tanya ke yang lain, ke Baik, Bu. terima kasih ke Bella. Bella, yang seperti apa sih contohnya perpindahan kalor secara konduksi? Kinan, oke Kinan silahkan. Secara konveksi ya. Konduksi. Contohnya yaitu saat menyetrika, setrika yang panas bersentuhan dengan kain yang disetrika. Jadi kalor berpindah dari setrika ke kain. Ya, bagus ya. Ada yang lain nggak? Yang kasih contoh, ada banyak tuh konduksi mah. Yang mana lagi? Ayo, selain Kinan. Terima kasih Kinan. Ada yang lain? Iya, Bu. Ya. Kenapa perpindahan kalor secara konveksi itu contohnya tadi setrikaan ke kain? Tadinya yang panas kan setrikaannya ya. Tapi kenapa yang panas jadi kainnya? Karena setrika bersentuhan dengan kain. Panasnya dari sini berpindah ke kain. Ada alatnya, ada bendanya, namanya konduktor. Tadi kita belajar ya, ada konduktor, ada juga isolator. Kalau isolator jelek kemampuannya, buruk kemampuannya menghantarkan panas atau kalor. Sekarang Ibu tanya Ragil, kalau konveksi, contohnya yang seperti apa konveksi? Contoh konveksi, Ibu. Ya. Contoh konveksi terjadinya angin darat dan sinyalnya. Dari tadi ya, Ragil sinyalnya ya. Angin darat ya. Kenapa? Karena angin darat itu sebelumnya Ibu tanya, terjadi siang atau malam hari? Malam. Malam ya. Kenapa malam? Karena daratan lebih cepat dingin. Ya, jadi udara kalornya berpindah gitu ya. Dan itu terjadi mengakibatkan angin darat. Kalau angin laut justru kebalikannya terjadi pada siang hari. Kenapa? Karena daratan lebih cepat panasnya daripada laut. Ya, terjadi aliran kalor di situ. Yang ketiga ada namanya perpindahan kalor secara radiasi. Al-Isan, contohnya apa San? Contoh perpindahan kalor secara radiasi, contohnya adalah orang-orang yang merasa hangat di dekat api unggun. Benar, orang-orang yang merasa hangat di dekat api unggun, atau kita yang merasa kepanasan di bawah terik matahari. Mataharinya jauh, api unggunnya jauh, tapi panasnya ke kita. Nah, panasnya ke kita melalui pancaran namanya perpindahan kalor secara radiasi. Jadi ada 3 Ibu ingatkan, konduksi, ada bendanya, tapi bendanya nggak ikut berpindah partikelnya, hanya bergetar saja. Ada alatnya namanya konduktor, biasanya logam, ya. Nah, kalau berbicara konduktor berarti ada juga isolator yang tidak baik menghantarkan panas. Dan yang kedua perpindahan panas secara konveksi, ini
terjadi karena partikel ikut bergerak, ikut mengalir. Contohnya apa? Waktu kita memanaskan air di panci. Air yang panas awalnya yang bawah, betul ya? Yang bawah panci. Nah, karena air yang di bawah itu panas, air yang di bagian permukaan bawah itu memuai dan massa jenisnya jadi lebih ringan. Akibatnya yang di bawah itu naik ke atas, ke panci bagian atas. Jadi partikel airnya bergerak ke atas. Nah, yang atas kemana? Yang atas otomatis ke bawah karena lebih berat. Ya, tadi yang panas itu memuai jadi lebih ringan, dia ke atas. Yang di atas lebih berat, dia akan turun ke bawah. Nah, terus begitu akhirnya air di seluruh panci jadi panas. Jadi kalau konveksi ingat ada aliran partikelnya, ada pergerakan partikelnya. Selanjutnya yang ketiga yang pancaran namanya radiasi. Ingatnya matahari ke kita. Gimana caranya matahari panasnya terasa ke kita? Lewat pancaran. Dipancarkan dan terasa langsung panas. Ya. Nah, tadi juga kalian sudah membuat oven tenaga surya. Nah, nanti Ibu harap itu bisa dibuat, dikerjakan di rumahnya. Nanti kalau ada kesulitan kita bisa obrolkan di grup WA-nya ya. Kesulitan untuk mempraktekannya. Nah, Ibu harap anak-anak pembelajaran kita bisa bermanfaat, bisa memotivasi kalian, bisa membuat kalian lebih semangat lagi belajar. Ternyata usia anak-anak Ibu yang mungkin masih 12-13 tahun, tetapi sudah bisa merancang satu karya yang bagus, yang bisa menerapkan ilmu yang kita pelajari. Jadi ilmu itu tidak sekedar ilmu yang di buku, tapi ilmu yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau saat panas berarti kita akan gunakan baju yang berwarna terang. Nah, itu penerapan dari ilmu kita hari ini ya. Itu saja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk anak-anak yang terus antusias dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Kita akan tutup pembelajaran kita dengan berdoa. Silakan Al-Ihsan tutup doa pembelajaran kita ya, menutup pembelajaran. Silakan. Baik, semuanya sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk semuanya anak-anak Ibu yang hebat. Selamat semuanya sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini dan semuanya senang ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita akan ketemu lagi dalam pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah dan tetap semangat belajar. Sampai jumpa lagi. Ibu tutup pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian boleh keluar dari Zoom Meet-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih. Dadah.